Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jayus Rahman Syahdan Remaja. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tugas akuntansi lanjutan B91 dan B97 buku Advanced Accounting edisi ke-13. Langsung saja nomor B91. B91 ini uh, menyiapkan untuk income alokasi pendapatan dari Poli. Di sini Poli memiliki saham 30% di Poli, seperti yang bisa kita lihat. Lalu ada informasi tambahan, yakni ending balance of inventory at Joli itu termasuk 10% $10.000 profit dari Sally, dan ending balance of inventory di Poli itu termasuk $10.000 profit dari Woli. Dan ketiga, Soli menjual tanah yang memiliki keuntungan 15.000 pada 2014 kepada Poli yang masih memegang tanah tersebut. Dan 4, Soli menjual tanah dengan keuntungan 10.000 di 2014 kepada Woli dan dijual lagi dengan keuntungan 5.000. Langsung. Lalu ini pertama menulis pendapatan sendirinya, ya ini spread income 4.500, lalu ditambahkan profit yang penjualan tanah tadi dari Sally 10.000 dan di Woli 5.000. Lalu dikurangi dengan penjualan tanah yang unrealized profit, yakni Sally kurang 15.000, Woli kurang 10.000. Jadi spread realized earning-nya ada segini, 450.000, 245.000, 100.000, dan 45.000. Lalu mengalokasikan pendapatan Woli, karena tadi Woli 50% dimiliki oleh Joli, jadi 50% kepada Joli, yakni 50% dikali 45.000, yakni 22.500. Lalu 10% kepada Sally, 45.000 dikali 10%, yakni 4.500, dan 3% kepada Poli, yakni 13.500. Lalu mengalokasikan pendapatan Joli, yakni 70% kepada Sally, yakni 85.750 dikurangi. Lalu alokasi pendapatan Sally, yakni 80% kepada Poli, yakni 80% dikali 335, 250.000, yakni sebesar 268.200. Jadi controlling share of net income Poli, yakni sebesar 731.700. Untuk Sally Joli Wolinya non controlling share of net income, untuk Sally income-nya $60.050, Joli 36.750, dan Woli 4.500. Lalu untuk P97 ada 8 pertanyaan di sini. Pertanyaannya, Pop Corporation membeli 80% interest di Sound Corporation sebesar 170.000 US dollar pada Januari 2016, ketika Sound stockholder equity-nya 200.000. Lalu excess of fair value over book value itu alokasikan goodwill. Lalu pada Desember 31, 2017, balance of Pop investment in such account itu 208.000 US dollar, dan stockholder equity-nya seperti ini. Lalu pada Januari
2018, Son mengakuisisi 10% dari interest in POP sebesar 80.000. Lalu earning dan dividennya seperti ini. Ada 8 pertanyaan. Yang pertama, menghitung controlling dan controlling interest share of consolidated net income untuk 2018. Yang kedua, prepare journal entries to account for POP investment in Sun 2018 under the equity method. Prepare journal entry of Sun's book to account for its investment. 4. Compute POP and Sun net income untuk 2018. 5. Determine the balance of POP and Sun investment account on December 31, 2018. Yang keenam, menentukan total stockholder equity pada POP dan Sun pada 2018 juga. 7. Menghitung non-controlling interest in Sun. Dan 8. Prepare the adjusting and eliminating entries. Jurnal penyesuaian dan eliminasi yang konsolidasi pada financial statement. Yang pertama, POP income. POP income ini 100.000 ditambahkan 80%, 80% dikali 40.000 ditambah 10% POP income. POP income di Sun. Iya. Lalu 100.000 ditambah 32.000 dikali 0,8 P. Lalu 0,92 POP income sama dengan 132. Lalu jumlah POP income 143.478 dolar. Untuk Sun income 40.000 ditambah 10% dari POP income dari POP. Lalu 40.000 ditambah 10% dikali 143, yakni Sun income menjadi 54.348 dolar. Untuk alokasi pendapatannya, controlling share of consolidated of net income ini 143 dikali 90%. Ini 129 130 dan non-controlling interest share-nya 54.348 dikali 20%, yakni 10. Jadi totalnya 140.000. Yang kedua, entries jurnal untuk di dalam buku POPs. Yang pertama, untuk mencatat penarikan konstruktif atas 10% saham POP. Yang pertama ada capital stock 600.000 dikali 10%, yakni 60.000. Laba ditahan 200.000 dikali 10%, 20.000. Investment in Sun ada 80.000. Untuk mencatat laba dari Sun, investment in Sun 29.130, income from Sun 29.130 ini didapat dari kepemilikan POP dalam laba Sun 80% dikali 54.348 dikurangi kepemilikan Sun dalam laba POP 10% dikali 143, ya, yang jumlahnya 29.130. Yang ketiga, untuk mencatat 80% dividen yang dibagikan Sun. Cash 20.000 dikali 80% sebesar 16.000, investment in Sun 16.000. Untuk mengeliminasi dividen perusahaan induk yang dibayarkan kepada Sun, investment in Sun 5.000, dividen 50.000 dikali 10%, 5.000. Yang ketiga, journal entries on Sun's book. Yang pertama, untuk mencatat akuisisi 10% kepemilikan pada nilai buku aset POP. Investment in POP 800.000 dikali 10%, 80.000. Asetnya 80.000. Untuk mencatat laba dari POP, investment in POP 14.348, income from POP 143.478 dikali 10%,
114.348. Untuk mencatat dividen yang diterima dari POP, di cash 50.000 dikali 10%, 5.000 investment POP. Untuk net income 2018, POP income-nya 100.000 dan 40.000 di POP dan SON. Untuk POP sendiri ditambahkan 29.130 menjadi 129.130.000 dolar. Di SON 40.000 ditambah 14.398 jadi 554.348. Investment balance Desember pada 31 Desember 2018. Investment beginning of 2018 ada 208, di SON 80.000 dikurangi penarikan konstruktif saham konstruktif 80.000 ditambah investment income ditambah lagi dividen yang dibayarkan pada SON, lalu dikurangi dividen yang diterima, lalu investment balance pada 31 Desember 2018 menjadi untuk POP sebesar 146.130.000 US dollar, untuk SON 89.348 dolar. Yang keenam, stockholder equity Desember 31 2018. Stockholder equity Januari 1 2018 untuk POP 720.000 ditambah net income-nya 129.130 dikurangi dividen 45.000. Stockholder equity untuk POP itu sebesar 804.130.000 US dollar. Untuk SON 250.000. Stockholder equity pada Januari 2018 ditambahkan net income 54.348 dikurangi dividen 20.000 sebesar menjadi 284.348 US dollar. Untuk nomor 7, non-controlling interest Desember 31 Desember 2018, SON equity on a consolidated basis 284.348, non-controlling interest percentage-nya 20%, lalu non-controlling interest Desember 31 dikalikan menjadi 56.870 US dollar. Nomor 8, sebelum melakukan eliminasi dan penyesuaian, kita hitung mencari goodwill dulu, excess of fair value over book value. Yang pertama book investment cost 170.000, lalu total fair value 170.000 dikali 8% 202.5, lalu dikurangi book value-nya sebesar 200.000, lalu ada kelebihan excess of fair value over book value-nya sebesar 12.500. Yang pertama, untuk mengeliminasi pendapatan investasi dan dividen dari POP, income from POP 14.348 seperti yang kita tadi hitung di depan. Lalu dividennya 5.000, investment in POP-nya 9.348. Lalu mengeliminasi saldo investasi dalam POP dan menambah investasi dalam SAN. Investment in SAN 80.000, investment in POP 80.000. Lalu untuk mengeliminasi dividen di debit 5.000, investment in SON di kredit 5.000. Untuk mengeliminasi pendapatan dan dividen dari SON, income from SON 29.130, dividennya 16.000, investment in SON-nya 13.130 US dollar. Lalu untuk mengeliminasi saldo ekuitas milik SON dan investment dalam SON, capital stock SAN 150.000, retain earnings SAN 100.000, goodwill 12.500, investment in SAN tadi 208.000 di 2018, non-controlling interest-nya 54.500.
Eh, lalu mencatat non-controlling interest share dari pendapatan dan dividen dari Sun. Non-controlling interest share-nya 10.870, dividennya 4.000, non-controlling share-nya 1.870. Oke, sekian dari saya. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Terima kasih.